Saya itu masuk ke Amazon sebelum lulus dari Amazon Indonesia. Nah, belum sebulan sudah dipecat karena masih masa probation kan, bisa Jerman aja. Tapi yang saya perkarakan adalah kenapa saya dipecatin di Singapura. Loh, berarti ini Mas Rahmat tuh ke Singapura ya? Bukan? Saya ke Singapura itu pakai duit saya sendiri, habis 15 juta demi bertemu dengan tim saya yang di Singapura buat connect di sana. Pakai duit sendiri, Mas. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Halo people, kembali lagi di episode terbaru dari Podnet. Nah, bersama aku, Minet Sahal, tentunya bakalan ngobrol-ngobrol bareng narasumber yang spesial. Nah, kali ini narasumbernya itu lagi viral nih. Viralnya kenapa sih dan siapa sih sosok ini? Yuk langsung aja kita kenalan dengan orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bicara di sini. Kepada para pendukung dari IT People, dari Coursenet, perkenalkan nama saya Rahmat Wibowo. Saya adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi, angkatan 2019 yang akan diwisuda bulan Oktober ini. Sekarang kesibukan saya adalah membangun bisnis dan juga YouTube channel dengan nama Tech Savvy with Rahmat. Oke, berarti baru mau wisuda ya Mas ya? Betul sekali Mas. Umurnya berapa nih Mas? Umur saya adalah 22 tahun. 22 tahun ya? Iya. Oke, dan bentar lagi mau wisuda nih. Dan kesibukannya sekarang lagi ngerintis bisnis sama channel gitu. Betul. Oke, mungkin nanti aku bakal nanya-nanya terkait ini ya Mas ya. Oke. Mas Rahmat, boleh gak nih aku jujur tertarik banget ibaratnya ngajak ngobrol sama Mas Rahmat setelah yang terjadi kemarin gitu lah ya. Tapi sebelum kesana aku penasaran banget nih, kan sekarang berarti berkecimpungnya di bidang IT nih. Iya. Awal mula ketertarikan sama bidang IT itu gimana sih Mas Rahmat? Boleh ceritain deh. Oke, sebenarnya saya adalah orang yang tersesat dalam jalan yang benar. Oke, kenapa tuh? Karena tadinya saya itu kan kalau di ITB itu pertama-tama itu milihnya fakultas. Nah, tadinya saya itu mengidolakan Nikola Tesla. Makanya ingin mengambil major itu teknik elektro atau electronics engineering. Cuma setelah setahun tiba-tiba loh kok kayak begini ternyata elektro ya, kayaknya saya salah jalan. Ya udah pilihnya jurusan Sistem dan Teknologi Informasi karena saya udah capek ngoding dan capek urusan rakit-rakitan. Jadinya maunya yang Sistem Teknologi Informasi yang paling general, bakal ada bisnisnya, bakal ada codingnya, bakal ada sedikit elektro IoT-nya. Gitu Mas. Berarti akhirnya, tapi sampai wisuda ini dibetah-betahin atau gimana tuh? Nah, bukan dibetah-betahin. Saya orangnya tuh emang sebenarnya generalis Mas. Generalis. Iya, saya ketertarikannya banyak. Mau itu bidangnya IT, maupun sejarah, maupun itu tentang Islam, tentang kedokteran, atau apapun. Saya orangnya niche-nya banyak karena saya adalah para pecinta ilmu. Oke, kayak avatar nih yang bisa menguasai banyak hal gitu. Bukan menguasai, pengen tahu. Oh, pengen tahu. Oke, menarik banget. Nah, ini sebelum lebih jauh, aku penasaran banget. Ini kan aku sempat nih ngulik-ngulik LinkedIn-nya gitu kan. Betul. Itu pengalaman internship-nya banyak banget, Rahmat. Yeah. Itu boleh tahu nggak? Oh, bisa sih baru lulus kuliah gitu kan, udah punya pengalaman internship di berbagai tempat, dan tempatnya itu tempat yang keren-keren loh. Boleh di-sharing nggak? Ya, sebenarnya semua itu dimulai dari saat COVID-19 menyerang. Sehingga jadinya banyak waktu luang dan jadinya learn from home kan Mas. Oke. Kan gabut gitu di kelas, cuma ngeliatin dosen ngomong, udah gitu nggak punya teman karena di mana-mana dan di rumah sendirian. Akhirnya, dan juga ada tech booming kan. Pada saat itu juga saya juga kena FOMO. Teman-teman saya juga pada intern semua. Ada teman saya yang udah intern saat dia masih tingkat 2. Oke. Jadinya saat tingkat 3 itu saya nyoba-nyoba ada project itu kan, project bikin website. Ya udah, cobalah. Pada saat itu saya tuh nggak bisa apa-apa. Cuma karena kan saya kan ya IPK-nya kan lumayan lah ya. Jadi tawarin. Pada saat itu saya nggak bisa, jangankan bikin website, HTML, CSS, JS aja nggak bisa. Akhirnya saya meniat, kalau udah niat, langsung kita dibantu lah. Jadi tanya-tanya, tech-stacknya apa aja, belajar React, belajar Express, belajar Tailwind CSS, full stack development.
cara ngedeploy-nya gimana, bikin website jadi bukan sekedar static website, tapi langsung web application dalam waktu 2 bulan. Nah, sorry, BTW itu belajarnya di mana tuh berarti? Belajarnya itu ada mata kuliah itu atau ke orang lain nih kalau boleh tahu? Nah, itu kan saya pas masih tingkat 2 ya. Nah, saat itu saya belajar sendiri dari internet. Ikutin video-videonya dari web programming Unpas. Maupun web programming Unpas kan buat yang front end gitu ya. Maupun yang ke programmer zaman now buat yang back-end-an. Jadi tahu kayak gitu-gitu. Karena materi yang website gitu-gitu itu baru ada di tingkat 3. Dan kita harus curi-curi start. Sehingga ketika mata kuliahnya ada, bukan belajar tapi murojaah. Iya, mengingat kembali ya. Betul. Nah, ini boleh ceritain nggak? Kalau boleh tahu ini ada 2 perusahaan ya yang Rahmat magang ya, itu di mana aja? Perusahaan yang saya magang itu sebenarnya 3, Mas. Oh iya, apa aja tuh? Grab pertama, terus Zendit, dan Amazon. Boleh ceritain nggak yang 2 ini awal dulu nih, yang Zendit sama Grab. Ini perannya Rahmat gimana dan dapetin bisa internship di 2 tempat ini tuh kayak gimana? Nah, buat yang masalah di Grab, saya adalah angkatan pertama dari MBKM. Yang buat yang MBKM Kemendikbud. Itu kira-kira Agustus tahun 2022. Itu saya pertama di sana. Di sana role saya adalah sebagai software engineer. Saya bilang, kan back-end kan, saya adalah orang yang sangat awam, tapi orang paling berani. Saya kira back-end cuma create, update, delete. Ternyata ternyata ruwet karena belajar event driven development, ada Kafka-nya, ada macam-macamnya, pakai Redis lah, pakai apalah. Makanya saya bilang sama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, jangan jadi back-end karena cuma tahu CRUD. Banyak bikin distributed system dan lain-lain, pusing. Kalau di Zendit gimana tuh? Nah, jadi kan programnya kan 6 bulan, jadi di Agustus sampai Februari kan. Sebelum saya di-terminate, karena sudah ada background dari Grab kan, dan saya sudah muak dengan codingan back-end yang sangat ruwet, akhirnya saya pengen pindah ke infrastructure. Jadinya pengen pindah karir ke infrastructure. Zendit nih, Zendit. Sebagai? Tapi infrastruktur itu kan ribet. Saya jadi apply-nya jadi DBA, database administrator. Internship atau job lah ya bisa katakan itu di Amazon gitu ya. Nah, awal mula Rahmat dapat job di Amazon itu gimana nih? Awal mulanya aja coba ceritain. Awal mulanya itu ada iklan di LinkedIn. Ada iklan. Jadi saya itu menggunakan LinkedIn dikasih alert gitu, misalkan dari perusahaan apa, tiba-tiba muncul notifikasi bahwa Amazon buka internship, namanya itu aku lupa namanya apa, itu jobnya solution architect. Ah, pas banget nih, karena aku kan masuk ke Zendit kan sebagai DBA kan, pakai cloud juga, pakai AWS juga. Kenapa kita pakai AWS? Kita punya entitas di Filipina, jadi bisa pakai AWS. Kalau di sini karena ada regulasi, maka kita pakai Alibaba Cloud karena tersenar di sini kan, gitu. Next selanjutnya nih. Kemarin tuh saya juga tahu Mas Rahmat dari masalah ini ya, sempat viral nih Mas Rahmat. Di Twitter, di LinkedIn, bahkan aku sempat ngulik-ngulik Instagramnya Rahmat. Aku juga ngeliat di YouTube-nya. Sebenarnya viral kenapa sih? Boleh nggak di-sharing ke IT people? Ini kenapa bisa viral? Sebenarnya ada apa nih Mas Rahmat? Ya, jadi itu saya itu masuk ke Amazon sebelum lulus dari Amazon Indonesia. Nah, belum sebulan sudah dipecat karena masih masa probation kan, bisa Jerman aja. Tapi yang saya perkarakan adalah kenapa saya dipecatin di Singapura. Loh, berarti ini Mas Rahmat tuh ke Singapura ya? Bukan? Saya ke Singapura itu pakai duit saya sendiri, habis 15 juta demi bertemu dengan tim saya yang di Singapura, buat connect di sana. Pakai duit sendiri, Mas. Nah, itu sebenarnya ini internship kan ya? Berarti itu udah full time. Udah full time. Nah, sebenarnya ini full time ini tuh memang hybrid atau remote atau memang wajib onsite sebenarnya nih? Sebenarnya saya itu program MT-nya. Oh, MT-nya. Saya masuk sebagai full time karena saya sebelumnya kan udah intern kan. Jadi ketika di sana itu ada intern, kalau misalkan 3 bulan itu dia bar racing atau racing the bar,
dia bakal di-offer buat jadi full time di tahun depannya. Nah, habis itu pas bulan sana kan, jadi jobnya ini sebenarnya itu adalah ini full online. Karena kan masih manajemen trainee kan. Jadi instrukturnya itu ada dari Sydney, manajer saya yang di program itu ada di Singapura. Teman-teman saya dikumpulin, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Cina, ada yang dari Thailand, Vietnam, pokoknya ASEAN dan Cina sama Korea. Pokoknya dari berbagai wilayah ya. APJ, Asia Pasifik tanpa Jepang, karena Jepang nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Nah berarti ini pas waktu ke Singapura itu atas keinginan Mas Rahmat sendiri? Betul. Atas keinginan sendiri. Iya. Ingin berjumpa dengan timnya di sana. Betul. Dan saya udah bilang ke manajer saya 2 minggu sebelumnya bahwa saya akan ke Singapura. Nah, responnya gimana? Membolehkan? Membolehkan, karena kan emang hybrid kan. Dan itu kan saya pakai duit saya sendiri, bukan di reimburse. Iya. Nah, kemudian muncul first case-nya. Itu gimana ibaratnya the first crack in the glass-nya itu gimana? First crack in the glass-nya adalah saya kan sebenarnya kan nggak wajib ke kantor kan. Saya ke kantor adalah karena saya ingin berkoneksi dengan teman-teman kantor. Kenal lah sama semua orang. Semua orang kenalan Mas. Karena kan saya itu adalah karena prinsip saya adalah kita itu nggak bisa maju karena kita peribahasanya aja diam itu emas. Padahal orang yang sukses adalah orang yang membuka percakapan. Orang yang paling pertama itu ngapa-ngapain tuh orang yang paling pertama. Saya kenal ke semua orang, bahkan sampai country head-nya saya nggak tahu malu. Saya bilang ajak ngobrol. Bahkan saya di toilet juga Mas. Gitu, basa-basi. Iya. Kemudian tadi kan ada ini kan ada saya pokoknya karena saya sebenarnya masalahnya karena saya ke kantor. Kalau saya diem aja kan 3 bulan probation tuh. Nah 3 bulan probation itu harusnya main aman aja, nggak bisa kita berbuat di luar kayak misalkan datang ke sana ke Singapura dan lain-lain, itu nggak boleh sebenarnya karena itu kan cari-cari masalah aja. Kenapa nggak main aman aja gitu kan? Nah terus adalah suatu ketika saya itu kan orangnya kan mau sharing kan. Lihat aja di YouTube saya lah, di YouTube atau di link saya ini sharing semua. Karena sekarang itu ada Tech Winter, teman-teman saya belum pada kerja, saya bikin konten tentang cara gimana bikin resume yang bagus, cara bikin interview yang bagus, cara isi debar, cara biar bisa di-hire di company kayak saya. Kayak kita itu harus spesialis, harus punya namanya T-shape, skills, dan lain-lain. Karena kalau saya mau nge-share teknikal, tapi saya belum boleh. Ternyata nggak boleh juga. Berarti yang nggak boleh sama pihak Amazon itu part yang mana nih? Elemennya part yang mana? Jadi semacam kayak kamu harus berhenti nih sama dalam sharingnya. Itu apa nih yang di-sharing sama? Yang saya sharing bukan data internal. Saya sharing itu semua itu buat memajukan Amazon, memajukan teman-teman saya. Kayak saya sharing nih cara gini loh, cara bikin resume yang bagus biar bisa di-hire. Gini loh cara ini gini. Tapi saya nge-put di situ saya orang Amazon. Biar kan tadi niat saya bukan buat sombong, tapi biar dapat kredibilitas kalau ngomong kayak gini. Biar percaya. Tapi ternyata setelah saya itu dipecat, boleh dibilangin, ternyata kesalahan saya adalah saya nggak buat disclaimer bahwa this is my own opinion, not affiliated with AWS. Karena prinsipnya adalah kita sebagai Amazonian di ranah publik itu mewakili perusahaan. Opini kita harus di state bahwa ini loh opini kita, bukan opini AWS. Karena saya nampilinnya itu saya sebagai orang AWS, orangnya jangan-jangan bisa mengira bahwasannya gini loh cara masuk AWS. Berarti padahal ini statement resmi dari AWS lah ya. Betul. Rahmat ini nggak disclaimer bahwa ini Rahmat ini your opinion gitu. Betul. Nah tadi Rahmat tuh udah sharing nih kayak ibaratnya first crack-nya tuh kayak gimana. Jadi gara-gara nggak naruh disclaimer. Betul. Kontennya Rahmat. Nah selain itu nih aku penasaran. Kan akhirnya ini jadi kayak semacam serius isu lah ya pada akhirnya ya. Betul. Itu selama Rahmat di Singapura itu
kerjanya juga bareng dengan yang lainnya kan? Betul, saya di Singapura tuh kerja, bukan buat liburan. Dan di sana apakah ada isu nggak selain dari soal konten itu yang diisukan oleh? Nggak ada. Adanya itu kan saya kan sharing internal kan, sharing internal pakai logo AWS juga kan, nggak boleh. Sering apa? Sharing internal. Sharing internal ke ini saya, ke himpunan saya. Tentang cara pentingnya sertifikasi AWS kayak gimana, penting kita sertifikasi. Pakai logo AWS. Ternyata nggak boleh. Sudah, nggak apa-apa. Nah kemudian gini kan, ketika misalkan nih, aku di kantor di office itu bikin masalah, kan pasti aku dapat first notice nih dari HR. Nah itu first notice-nya Rahmat itu gimana? Tidak, saya bilang sendiri, tidak pernah ada orang itu kritik langsung ke saya. Jadi yang saya kesalkan adalah kenapa sih orang-orang itu kalau ngekritik bukan ke saya, tapi ke senior saya, ke manajer saya. Kan jadi bikin fitnah, jadi diobrolin kan. Kenapa nggak bisa langsung ke saya aja kalau saya salah atau apa, kalau kurang bagus gitu. Kan ada, kita tahu MBTI kan. Saya selalu kalau mau bikin tim pakai MBTI, biar tahu ini orang cici gimana. Orang ini pengen diajak ngobrol atau enggak, atau pengennya diem aja. Kan saya nggak bikin dia resah gitu kan. MBTI-nya apa? Saya itu adalah ENFP A. ENFP ya? Iya. Kalau saya INTP apa nih karakternya? Tadi saya INTP. Tadi apa? Tadi INTP. Tadi INFP katanya. Dulunya INTP. Dulu saya latihan biar jadi ekstrovert, Mas. Biar jadi ekstrovert. Iya, biar jadi orangnya feeling, nggak thinking lagi. Menarik. Nah, berarti memang ini ya, biar membentuk tim harus based on karakter juga lah ya. Betul. Nah, Mas Rahmat, kemudian ini setelah dapat notice itu kan tadi katanya kan salah satunya ada kritik yang masuk dengan subjek Mas Rahmat, tapi nggak diajukan ke Mas Rahmat nih. Betul. Kan berarti langsung ke tadi katanya seniornya. Betul. Aku penasaran. Memangnya kalau misalkan nih nanti kritiknya nyampe ke Rahmat, bisa apa ibaratnya gini ya? Sejauh mana Rahmat bisa menerima sebuah kritik? Aku itu bilang, aku itu adalah orang yang gak pernah gaul sebelumnya. Karena generasi COVID 3 tahun gak ketemu orang. Akhirnya ketika ketemu orang dia tidak siap, jadi nggak tahu adab-adabnya. Padahal ekstrovert. Jadi disasosiasi lah ya. Betul. Ya. Nah berarti memang korban COVID. Dari introvert ke ekstrovert lah ya. Betul. Nah selanjutnya, kemudian banyak nih aku cukup baca sebuah thread nih. Twitter rame banget kan di X, rame banget lah ya. Beneran X namanya sekarang saja. Nah itu tuh mengisukan ada beberapa screenshot gitu kan yang tentang Rahmat kirim email ke HR. Betul. Kemudian Rahmat ibaratnya mungkin kesel kali ya, menumpahkan kekesalannya di LinkedIn gitu ya. Betul. Itu yang sebenarnya terjadi itu kayak gimana? Jadi yang sebenarnya terjadi itu adalah, kan saya itu udah dipecat di Singapura. Tidak ada surat keterangan baik karena pemecatan kan. Makanya saya bikin biar di LinkedIn. Dan saya itu pengen ngasih tahu kalau saya nggak apa-apa. Karena kan saya kan pengen ngasih tahu bahwa saya nggak sedih, nggak apa kan. Makanya setelah saya dipecat, ceritanya itu kronologinya, boleh diceritain kronologinya. Jadi hari Selasa itu saya sidang skripsi. Selasa saat itu. Iya, Selasa sidang skripsi. Terus saya itu melek sampai 12 malam. Jam 12 malam naik travel dari Bandung ke Soekarno-Hatta. Nyampe sana jam 2:30 pagi. Terus saya nunggu di sana, jam 6 berangkat ke Changi kan. Nah, itu hari Rabu tuh. Dari nyampe di Changi, saya langsung bawa koper, masih pakai jas karena kan baru ini kan, karena baru sidang kan. Langsung pergi ke kantor saya, itu di dekat di Teluk Ayer di Changi, naik MRT. Itu karena kan saya orang jalan-jalan tuh, udah tahu nih mau kemana, tinggal pakai Google Maps cari yang itu kan transportasi umum kan. Jalan tuh ini kan maksudnya nyari sendiri, bukan jalan-jalan, karena tadi di awal nyebutnya ke Singapura bukan mau jalan-jalan. Oh iya, maksud jalan, suka jalan gitu, suka jalan sendiri gitu. Kayak kalau saya ke kantor naiknya KRL sama MRT, nggak pernah naik gitu, karena saya menikmati keramaian. Kalau AWS sendiri di Indonesia ada kantornya nggak sih? Ada kantornya. Kenapa
Rahmat milihnya ngantornya di Singapura bukan di Indonesia. Karena kan sekalian setelah abis kuliah, sekalian pengen sebenarnya tuh ada event security di sana, security forum. Nah saya pengen ikut, meskipun saya bukan jadi staffnya, tapi saya pengen ikut dapat ilmunya. Itu saya ke kantor itu bukan cuma buat koneksi, tapi di sana tuh ada workshop gitu. Saya bisa kenal orang-orang dari Singapura, ada workshopnya. Bahkan saya sampai berkamuflase buat ngeramein acaranya. Saya berkamuflase kayak gimana? Pakai atribut perusahaan lama saya, sehingga kalau bertanya bukan mewakili Amazon. Biar acaranya rame. Bahkan sampai orang yang speakernya aja nggak sadar kalau saya itu orang Amazon. Oke. Berarti ini pakai atribut perusahaan sebelumnya ya? Betul, buat kamuflase. Oke, sekarang kembali ke situasi yang sedang berlangsung itu ya. Iya. Kan di Twitter rame banget. Aku Iya. juga sempat lihat di ibaratnya sharing-sharingnya Rahmat itu di sosial media bahwa ini bikin Rahmat sedih. Of course lah ya. Iya. Siapa sih yang ibaratnya viral dari pembicaraan gitu. Nah, aku sebenarnya pengen tahu di balik keramaian itu sikap Rahmat dan cara Rahmat meresponnya kayak gimana, menanggapi Iya. ya, yang kamu rasain deh dari semua kekecewaan itu yang kamu rasain apa? Sebenarnya tuh yang saya sebenarnya kalau saya sebenarnya nggak apa-apa. Bahkan bayangin, jangankan viral kan, yang ketika saya dipecat saya nggak sedih, karena saya ya udah emang saya itu pengen dikeluarin dari Amazon sebenarnya. Karena dikeluarin dari Amazon? Pengen dikeluarin sebenarnya. Kenapa? Kok pengen dikeluarin? Karena saya dikit-dikit dikritik. Makanya saya bilang, saya kalau begini terus, saya bilang tangan saya diborgol, mulutnya disumpel, mata ditutup, tengah ditutup, badannya dikerangkeng. Mostly kritikannya masuk ke ibarat yang kritikannya masuk itu sifatnya technical kinerja kamu atau lainnya? Attitude, Mas. Attitude. Bahkan ada kritik yang sangat parah, saya nggak bilang dari mana. Kritiknya adalah, Rahmat ngapain sih bikin konten-konten HR, cara bikin resume yang bagus, cara interview yang bagus. Emangnya kamu HR? Kamu cuma mahasiswa ITB terbaik yang masuk Amazon sebelum lulus. Saya sakit hati. Padahal kalau di track saya tuh selama sebulan itu saya yang mengajarkan teman-teman saya bahasa Inggris. Kan TQ kan dari mana-mana kan. Saya resah nih, teman saya orang Cina nggak bisa bahasa Inggris. Bilang, saya PC langsung orangnya. Ini kayaknya lo harus gini-gini loh buat bahasa Inggris. Jangan lo ke grammar. Yang penting ngomong itu adalah conveying message. Yang penting message-nya sampai, bukan kameranya benar. Di sini saya cuma ngomong bridge, jadi bridge langsung viral. Terus ini apa namanya? Sekarang hubungan dengan pihak-pihak yang ibaratnya perusahaan sebelumnya gitu ya, itu kayak gimana? Apa atau lost contact atau pada akhirnya kayak gimana? Karena yang kemarin aku lihat itu ada salah satu konten Rahmat yang Rahmat minta klarifikasi itu kayak gimana? Iya, kan itu kan viral, jadi nama saya kan. Saya langsung minta maaf sama country head-nya. Saya minta maaf, Mas, minta maaf. Ada eventnya di Ritz-Carlton, AWS Cloud Day. Saya ke sana. Niatnya biar bisa bikin klarifikasi. Jadi nama saya baik. Ketika kamu kesana itu udah di-cut kan? Atau udah di-cut, iya. Pengen datang biar klarifikasi kan. Saya minta klarifikasi gitu. Karena udah makin viral nih. Baru cuma berapa hari udah jutaan orang lihat. Saya takut saya di blacklist di sini. Ternyata saya bukan di blacklist di sini doang. Amazon aja nge-blacklist saya. Saya kesana niatnya baik, pengen klarifikasi. Jadinya ceritanya saya tempatnya di Pacific Place kan. Itu tempat paling saya hindari karena trauma di sana. Ke Ritz-Carlton-nya di lantai 5, saya daftar pakai email saya. Saya tuh karena ketika saya dipecat langsung putusin lah ya. Iya, langsung bikin perusahaan sendiri. Jadi langsung bikin YouTube channel, beli email, beli domain, segala. Pokoknya profesional lah. Bikin kartu nama juga saya. Ada kartu nama. Nah, pas sudah sampai di sana, saya daftarkan sebagai pribadi kan. Saya cuma ketemu di MongoDB. Nah, situ udah mulai nih. Sudah mulai. Saya mau manggil teman-teman saya.
Oke, berarti akhirnya ini kan datang lah. Datang. Nah selain tadi katanya di blok sama apa sih tadi di blok kan ya? Apa sih? Diblokir, dibatasin sama pihak Amazon gitu lah ya. Iya. Dampak lainnya yang kamu rasain setelah dalam tanda kutip huru-hara ini itu apa? Yang kamu rasain dampaknya ke kamu sendiri? Dampaknya adalah karena tidak ada klarifikasi, saya diomongin bukan cuma di Twitter, di forum HR juga sama. Isinya forum HR, FOMO namanya, FOMO Indonesia. Itu tempat yang paling saya benci karena dia anonimus. Saya nggak apa-apa itu anonimus, tapi itu ada logo perusahaan. Jadi kalau kita ngobrol di sana, itu bukan bawa anonimus pribadi, tapi anonimus bawa nama perusahaan. Bikin nama perusahaan jelek kan? Itu yang bikin saya resah. Oke, ini cukup inilah ya apa namanya kusut banget. Iya. Sekarang jadi kamu minta klarifikasi dari Amazon pun belum ada lah ya. Iya betul. Ya, dan sekarang kamu lagi di nge-build company sendiri setelah tingkat dari Amazon. Ini sendirian atau sama orang lain? Nah ini sebenarnya saya nggak mau bikin company. Oke. Saya tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Karena saya udah punya email sendiri, udah punya kartu nama. Padahal di YouTube channel kok yang dateng bukannya recruiter nanyain buat job, kok isinya kok mau kerja sama. Ini orang gimana? Saya udah bikin open to work, kenapa malah bikin software house? Udah ada 5, ada dari Vietnam, ada dari Singapura, Polandia, India. Waduh, lama nih. Udah bikin perusahaan sendiri lah, udah. Sendiri aja lah, gitu. Aduh, ini menarik banget. Ini kayaknya untuk persoalan yang tadi lah ya terkait antara kamu dan Amazon, aku bakal nanya lagi. Betul. Aja. Tapi aku cuma penasaran aja tentang beberapa hal, terutama kayak integritas kamu nih sebagai aku lihat IP kamu bagus banget. Betul. Kan? Kemudian berhasil masuk ke perusahaan besar, kan, dan juga pernah internship di company-company yang ibaratnya di bawah ibarat lagi emang udah keren-keren banget. Iya, udah level unicorn gitu ya. Iya, dan sekarang berarti kan kamu juga berkarir kan meniti kesuksesan. Betul. Kesuksesan menurut kamu itu artinya apa sih? Sukses menurut saya sebenarnya sukses itu bukan dia duitnya banyak atau apa. Sukses buat saya adalah ketika saya bangun tidur, saya merasa ter-challenge. Karena saya kan NFPA kan, Adventurer kan. Ketika saya bangun saya itu ter-challenge. Ketika saya tidur, saya itu bersyukur bahwa waktu saya tidak sia-sia. Makanya prinsipnya adalah dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Itu prinsip saya. Nah, aku juga menyoroti beberapa hal sih ya. Pasti di kasus ini aku juga lihat ceritanya sering-sering kamu yang kamu dijauhin teman-teman. Betul. Gitu kan? Iya. Itu sikap kamu kayak gimana? Yang saya kesalkan adalah kenapa sih ini orang story saya ketika lagi saya curhat 3 minggu lalu di SS dan di up di Twitter. Ada lagi saya masukin di tempat second saya di private, di SS, di up di Twitter. Yang ngejelekin saya itu sebenarnya itu nggak sejurusan sama saya, Mas. Jurusan saya sistem teknologi informasi kan. Yang ngejelasin saya itu jurusan teknik informatika. Kita cuma temenan karena based on himpunannya masih sama. Gitu. Bagaimana Rahmat tahu kalau ini tuh beda jurusan dan apa emang udah tahu kalau ini orangnya ini? Gitu? Tahu orangnya. Tahu. Ya, tahu. Oke. Tadinya dia itu satu perusahaan sama saya. Ketika ada layoff di perusahaan itu, chat saya sama dia di Twitter cuma satu, yaitu bro, lu aman nggak ketika itu? Kalau gitu doang, Mas. Oke. Karena saya adalah orang yang mau ngebantu orang. Oke, ini menarik banget ya. Dan ini last question dari aku. Karena kita udah cerita banyak banget juga. Betul. Dan mungkin teman-teman juga udah nyimak dari tadi ya. Sekarang last questionnya, aku pengen ngasih kesempatan buat Rahmat kasih tahu ke IT People itu apa yang pengen kamu sampaikan barangkali ke teman-teman kamu, ke orang-orang yang menyaksikan keviralan kamu, dan barangkali mungkin ke pihak yang terkait. Apa yang pengen Rahmat sampaikan, silakan waktunya. Oke, yang mau sampaikan ke teman-teman saya, tolonglah jangan kalian itu memusuhi saya. Saya itu orangnya baik, saya itu pengen ngebantu kalian. Saya bikin YouTube channel, ada itu series buat ngangkat TA kalian, bikin presentasi, dan saya post di ini saya sehingga seluruh dunia tahu kalau mahasiswa Indonesia itu pintar dan bagus. Temani saya. Nah, untuk pihak mantan perusahaan saya,
tolonglah bikin klarifikasi bahwasannya saya dipecat karena ada suatu klausul. Karena klausul pemecahan saya di suratnya itu tidak ada pasal yang dilanggar, cuma as we discussed in the meeting before yang masih rancu. Jadi saya kalau mau ngelamar kerja juga bingung itunya kenapa saya dipecat, nggak bisa membuktikannya. Nah, untuk masyarakat IT people, jadilah orang yang mencintai ilmu. Karena kalau kalian itu cinta dengan ilmu, menghormati guru-guru, kalau kalian tuh mau biar ilmu itu bisa ditangkap dengan mudah, kalian harus selalu berdoa agar ditutupkan semua aib-aib gurumu atau ditutupkan semua orang-orang yang bertemu denganmu, sehingga dan ditampakkannya kebaikan-kebaikan saja, sehingga jadi tidak dibenci. Jadinya itu bisa mencintai seluruh orang, tidak ada lagi hatinya, jadi hatinya bersih, pikiran jadi terbuka. Gitu teman-teman. Terima kasih sudah menyampaikan closing statement-nya dan juga udah sharing-sharing nih tentang tadi pengalaman karirnya dan juga dua permasalahannya dari point of view-nya Rahmat sendiri. Betul. Nah, thank you banget sudah hadir juga. Buat IT people, terima kasih sudah menyimak percakapan pada episode kali ini dengan Mas Rahmat. Tentu seru banget dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini supaya kamu tidak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia IT. Aku Minat Sahal, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao. Oke, Mas Rahmat, ini udah selesai syuting nih. Sekali lagi thank you banget udah datang ke Course Indonesia. Aku doain semoga kasusnya sempat kelar lah ya. Betul. Ada permasalahannya segera mereda dan juga ada titik tengahnya lah ya. Betul. Dan juga sukses untuk karir kedepannya, apapun yang Mas Rahmat tempuh, semoga sesuai dengan yang diimpikan oleh Mas Rahmat. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.